Oke. Dari sisi grafik art, otomatis ya untuk memainkan game-game itu lebih baik, dan bahkan untuk game-game AAA ya, mungkin yang game-game terbaru pun juga masih bisa dimainkan dengan full HD ya, meskipun sebenarnya settingannya harus ya jangan maksa, karena kalau orang Indonesia kan pinginnya main game tapi rata kanan ya. Kalau rata kanan ya berarti memang harus menggunakan ya yang kartu grafis diskrit ya. Tetapi setidaknya di sini membuktikan bahwa laptop tipis ini pun juga kalau mau dipakai ya kayak katakan main game kayak e-sport ya, ataupun Dota 2 ya, kalau misalnya dipakai kayak Valorant ya, itu seenggaknya masih bisa dimainkan dengan nyaman ya. Dan boleh dibilang ini adalah integrated ya, tercepat untuk laptop saat ini ya. Jadi untuk saat ini boleh bilang ini adalah integrated tercepat. Nah, bagaimana dengan performanya ya? Jadi kalau dilihat ya, dibandingin dengan Iris Xe ya, itu terutama untuk game-game gaya yang AAA ya, FPS yang dihasilkan ya itu lebih tinggi dibanding dengan Iris Xe ya. Bahkan game-game favorit ya kayak GTA 5 ya, Shadow of the Tomb Raider ya, Assassin's Creed Valhalla ya, itu juga mempunyai performa yang lebih baik ya, secara frame per second. Nah, ini juga ketika dibandingkan dengan kartu grafis diskrit ya. Jadi kalau dibandingin dengan M450 ya, ini juga memiliki performa yang lebih baik. Bahkan kalau dibandingin dengan yang Max-Q ya, yang GTX ya, kurang lebih seimbang ya. Jadi performanya memang hampir mirip dengan kartu grafis ya, mainstream ke bawah ya, atau mungkin yang value segment lah ya. Tapi untungnya ya, hematnya adalah dia bisa ditaruh di laptop tipis seperti ini ya. Kalau kita pakai laptop yang 1,1 kilo kan nggak mungkin ya ada kartu grafis tambahan. Di situ nggak akan bisa terjadi. Kalau itu terjadi bisa ya, tapi juga bilang adalah memaksa ya. Memaksanya kenapa? Pasti TGP-nya
direndahin serendah-rendah banget, yang otomatis performanya juga akan kepangkas banyak. Ya. Nah, selanjutnya ya, istimewanya adalah karena AMD juga satu punya fitur yang sangat baik ya, sangat bagus ya, betul-betul baru adalah AMD Fidelity FX Super Resolution ya, atau FSR ya. Mungkin sebagian sudah ada yang sudah ngetes ya, tapi saya mau tekankan di sini lagi ya, bahwa ya, FSR ini adalah sebuah upscaling ya, upscaling yang jauh lebih ringkas dibandingkan dengan si kompetitornya di LSS ya. Kalau di SLS kan ketika melakukan upscaling dia perlu sebuah machine learning ya, hardware machine learning ya. Sedangkan kalau yang Fidelity itu nggak memerlukan semacam itu, jadi dia jauh lebih ini. Untuk pengembangnya pun juga AMD juga mungkin bisa dilihat ya, itu sudah semakin banyak tim-tim favorit yang sudah support FSR. Nah, untungnya ya, laptop ini pun juga bisa menggunakan ya fitur tersebut ya, terutama EGPU-nya ya. Nah, ini bisa dilihat ya dari sisi performanya, seenggaknya bisa jadi booster ya, bukan booster vaksin ya, jadi booster performa di frame per second-nya ya. Jadi ketika FSR off ya dan FSR on ya, di beberapa game seperti Far Cry 6 ya itu hampir meningkat ya di 51%, dan game kayak di Deathloop ya atau Bloodborne juga ada peningkatan yang di atas 20% ya. Dan kemarin sebenarnya saya juga udah tes ya salah satu game, kalau nggak salah itu Sniper Elite ya, Sniper Elite 5 ya. Itu kalau FSR-nya itu off ya, itu saya cuma dapat sekitar 28 sampai 30 ya. Tapi ketika FSR on ya itu bisa di atas 40, bahkan kalau kita pakai mode yang balance ya itu bisa di atas 50 fps ya, begitu. Nah, itu bisa jadi ya, sebenarnya ini bisa jadi user memang kalau beli laptop yang ringan ya buat untuk mobility, tapi bukan berarti ini buat untuk laptop gaming ya, tapi sebenarnya ya ini menunjukkan bahwa AMD berhasil membuat sebuah prosesor yang nantinya hanya efisien ya, tapi secara performa baik CPU-nya ataupun GPU-nya juga meningkat dibanding dengan generasi